Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bakhrul Ulum, mahasiswa Yayasan Syekh Nurjadi Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas B. NIM 2108102121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa dan bangsa Arab. Langsung saja, yang pertama, tinjauan umum bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi satu dari 6 bahasa resmi di Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain bahasa Cina, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Rusia, resolusi 1990 Majelis Umum PBB tertanggal 18 Desember 1973 telah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi internasional PBB, dan oleh karena itu di setiap tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia. Bahasa Arab menjadi bahasa nasional di 22 negara anggota PBB, yaitu Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirates, Kuwait, Jordan, Syria, Lebanon, Irak, dan juga digunakan sebagai bahasa ritual keagamaan untuk lebih dari 1,5 miliar muslim di seluruh dunia. Georg Weber, seorang ahli bahasa, menempatkan bahasa Arab di peringkat kelima sebagai bahasa terbesar dan berpengaruh sedunia di antara bahasa-bahasa manusia lainnya, di bawah bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan Rusia. Hal ini berdasarkan 6 formula yang ia kembangkan, yaitu yang pertama, jumlah penutur utama atau penutur asli atau rumah; 2, jumlah penutur sekunder; 3, jumlah dan populasi negara yang menggunakan bahasa; 4, jumlah penggunaan bahasa tersebut secara internasional; yang kelima, kekuatan ekonomi negara-negara yang menggunakan bahasa tersebut; keenam, prestise kebahasaan dalam sosial serta bahasa. Ragam bahasa Arab. Badawi membagi bahasa Arab menjadi 5 ragam bahasa Arab, yaitu Fusha al-Turos, Fusha al-Asr, Al-Amiyat al-Mustaqofin, Al-Amid al-Mutanawirin, Al-Amid al-Alumiyin. Pembagian ini didasarkan kajian Badawi terhadap media informasi di Mesir. Secara umum, kelima pembagian tersebut bila disederhanakan menjadi 3 jenis bahasa Arab yang hidup berdampingan dalam masyarakat Arab, yaitu bahasa Arab klasik, dialek, dan bahasa Arab baku terstandar. Yang pertama, bahasa Arab klasik. Jenis bahasa ini disebut pula al-lughatu al-arabiyyah at-turasiyah atau bahasa Arab klasik, atau yang disebut juga dengan The Classical Arabic. Bahasa Arab klasik dipahami sebagai bahasa yang dikembangkan dari varietas suku Badui di semenanjung Arab, sebagaimana dicatat dalam puisi pra-Islam. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ia memiliki posisi yang sakral dan bergengsi tidak hanya di antara orang-orang Arab, tetapi juga semua muslim di seluruh Indonesia. Semua muslim di seluruh dunia diwajibkan untuk belajar bahasa Arab agar dapat melakukan tindakan keagamaan mereka dengan benar. Jenis bahasa ini digunakan pada abad ke-7 hingga 9 Masehi, terutama pada kitab Al-Quran dan naskah-naskah periode awal Islam. Bahasa Arab jenis ini dinilai yang paling bergengsi karena merupakan bahasa Al-Quran.
Teks Al-Quran memiliki kosakata yang kaya struktur, morfologi, dan pola sintaksisnya pun beragam. Gaya bahasanya sangat fasih sehingga menjadi pembeda dari teks Arab klasik lainnya. Beberapa kata-kata Al-Quran dimaksudkan untuk menghasilkan beberapa makna konseptual dalam ayat-ayatnya. Kata-katanya memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteks di mana mereka muncul. Bentuk lain dari kefasihan unik Al-Quran adalah penggunaan alegori dan analogi yang memang menambah kekayaan dimensi maknanya. Semua fitur tersebut menjadikan Al-Quran sebagai perwakilan bahasa Arab klasik. Dua dialek tipe ini adalah bahasa keseharian masyarakat Arab yang digunakan dalam konteks informal. Bahasa ini lazim disebut al-amiyah atau ad-darij. Bahasa ini bukan bahasa formal yang memiliki tata bahasa yang dilakukan tetapi diperoleh secara alami. Sebagai bahasa ibu, dialek-dialek Arab bervariasi dalam banyak dimensi, tetapi utamanya berkenaan dengan faktor geografi dan sosial. Secara sosial ada 3 subdialek dalam dialek bahasa Arab: dialek masyarakat perkotaan, dialek pedesaan atau petani, dan dialek masyarakat badui atau pegunungan atau pedalaman. 3 dialek sering dikaitkan dengan hierarki sosial dari orang kaya, penduduk kota yang menetap sampai ke badui. Terdapat pula banyak penamaan yang sematkan untuk bahasa Arab al-amiyah, yaitu al-lugha al-amiyah, al-syak al-lughawi al-darij, al-lahjat al-sya'i'ah, al-lughat al-mahkiyah, al-lahjat al-arabiyah al-amiyah, al-lahjat al-darijah, al-lahjat al-amiyah al-arabiyah al-amiyah, al-lugha al-darijah, al-kalam al-darij, al-kalam al-ami, dan al-lugha al-sya'ab. Bahasa Arab yang ketiga, bahasa Arab baku dan standar adalah bentuk bahasa Arab yang merujuk pada jenis bahasa yang telah terstandarisasi dan bagus secara penggunaannya oleh penutur bahasa Arab dan digunakan di kalangan penutur bahasa Arab terdidik di dalam situasi formal seperti pendidikan dan literasi, kegiatan baca tulis. Tipe bahasa ini menjadi media utama dalam tulisan dan tuturan utama di semua negara Arab, terutama dalam pidato resmi dan secara penyiaran televisi. Bahasa ini lazimnya disebut dengan al-lugha al-fusqa atau secara singkat disebut al-fusqa. Ada beberapa sebutan lain untuk bahasa Arab al-fusqa, di antara standar Arabic, formal spoken Arabic, educated spoken Arabic, dan juga modern standar Arabic. Secara keumuman, struktur kebahasaan sintaksisnya identik dengan bahasa Arab klasik, yaitu bahasa Al-Quran dan sastra pramodern. Perbedaan antara MSA dan bahasa Arab klasik adalah kosakata dan gaya bahasa Arab sepanjang sejarahnya sangat konservatif dalam hal sintaksis dan fonologi. Tata bunyi dan hampir tidak berubah dalam 14 abad terakhir ini. Maka karena faktor kemiripan tersebut pula lah bahasa Arab klasik dan bahasa baku dan standar masuk dalam kategori bahasa al-fusqa. Pembeda keduanya hanya pada pola gaya bahasa dan masa penggunaannya. Pertama, al-lughatul al-arabiyah atau rasiyah, bahasa Arab klasik atau yang disebut juga dengan The Classical Arabic, digunakan pada abad ke-7 hingga 9 Masehi, terutama pada kitab Al-Quran dan naskah-naskah periode awal Islam. Kedua, al-lugha al-arabi al-miyariyah al-hadisah atau bahasa Arab buku modern atau modern standar Arabik, yang digunakan dalam media informasi seperti televisi dan koran, forum ilmiah, buku-buku ilmiah pada awal abad 19 dan 20. Selanjutnya, karakteristik bahasa Arab. Ada beberapa ciri khas atau karakteristik
yang ditemukan dalam bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa manusia lainnya. Karakteristik tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut, yaitu fonologi. 1. Fonologi. Bila ditinjau dari aspek fonetik atau bunyi bahasa, di dalam bahasa Arab terdapat 6 bunyi vokal yang diwujudkan baik dalam format pendek maupun panjang. Bunyi vokal pendek disimbolkan dengan tanda baca tambahan pada huruf diakritik yang ditempatkan di atas maupun di bawah huruf Arab. Tanda cara vokal pendek dalam literatur Arab disebut tashil atau tashkil atau harokat. 3 vokal tersebut adalah A, I, dan U. 3 bunyi vokal pendek tersebut disimbol dalam tanda baca adalah fathah untuk vokal A, kasroh untuk vokal I dan domah, U untuk vokal U untuk vokal panjang disimbolkan dengan huruf-huruf yang disebut dengan huruf mad, yaitu alif, wawu, ya. Vokal pendek ditempatkan di atas atau di bawah huruf dalam sebuah kata, namun vokal pendek ini tidak termasuk dalam semua tulisan Arab karena itu dalam kitab suci dan teks-teks pemula. Misalnya tanda baca biasanya diperlukan tetapi untuk penggunaan umum dan normal. Tanda tersebut tidak diberlakukan karena pembaca yang berpengalaman memahami makna tanda vokal ini. Bahasa Arab standar modern standar Arabik memiliki 28 konsonan Arab, sedangkan Arab klasik memiliki 29 konsonan dengan memasukkan huruf alif sebagai bunyi konsonan. Shibawayh Al-Nasir menyebutkan berikut aksara bahasa Arab yang menyimbolkan 28 konsonan: hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ro, za, sin, shin, shod, da, ta, da, ain, ghin, fa, qaf, kam, lam, mim, nun, ha, wawu, ya. Seperti bahasa Semitik lainnya, bahasa Arab ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri. Mereka dapat ditunjukkan oleh tanda-tanda tertentu yang ditempatkan di atas atau di bawah konstanta dalam kata. Ini untuk memudahkan pelafalan bagi pemula atau menggambarkan pelafalan yang benar dari kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Tapi tanda baca tersebut ditinggalkan dalam penggunaan bahasa Arab alamiah atau secara umum. Jadi bagi masyarakat non-Arab akan mengalami kesulitan dan ketidakmampuan dalam membaca teks bahasa Arab dengan benar sebelum dikenalkan dan kosakata yang digunakan dalam teks tersebut. Sangatlah penting untuk memelihara pelafalan yang tepat pada kata bahasa Arab. Bunyi vokal berfungsi sebagai pemelihara makna dari kata-kata bahasa Arab, serta sebagai penghasil atau pemicu terjadinya perubahan makna dari sebuah kata yang memiliki konsonan yang sama. Selain itu, pengubahan dan penggandakan sebuah konsonan dalam satu kata bahasa Arab dapat menghasilkan serangkaian kata yang memiliki arti berbeda. Misalnya komposisi dari 2 konsonan dan vokal. Kata-kata yang berbeda akan dapat dihasilkan seperti kata fonetik jadda, keterangan dengan vokal pendek, makna kakek. Kata fonetik judda, keterangan dengan vokal pendek, makna sumur atau mata air. Jidda, keterangan dengan vokal pendek, makna keseriusan, kesungguhan. Jauda, keterangan dengan vokal panjang, makna kedermawanan. Jida, keterangan dengan vokal panjang, makna leher. Jadda, keterangan dengan menggandakan dia konsonan terakhir dan keras menambahkan vokal, makna bekerja. Jaddada, keterangan dengan merangkap dan duplikasi menggandakan konsonan dengan imbuhan vokal pendek, disertai duplikasi konsonan dan perimbuhan vokal pendek, makna memperbaharui.
Yang kedua, morfologi. Teori struktur kata atau morfologi biasanya fokus pada dua isu utama. Satu, bagaimana kata-kata terbentuk. Dua, bagaimana kata-kata berinteraksi dengan sintaks. Morfologi leksikal mengkaji kaidah-kaidah pembentukan kata yang menghasilkan kata-kata baru yang secara leksikal berbeda dari kata dasarnya. Sedangkan morfologi infleksional adalah pembentukan kata yang menghasilkan bentukan kata-kata yang berbeda tetapi dengan paradigma yang sama, seperti bentuk kata tunggal berubah menjadi jamak atau kata lampau menjadi kata dengan kandungan makna sekarang. Akar kata adalah salah satu fitur utama yang menonjol dari bahasa Semitik. Hal ini pula yang dimiliki oleh bahasa Arab. Akar kata adalah abstraksi semantik yang dapat terdiri dari 2, 3, atau 4 konsonan. Dari akar tersebut diturunkan ke sebanyak kata dengan makna yang berbeda melalui penempatan dan pengaturan yang didasarkan pada pola atau acuan dasarnya. Berbagai bentuk kata benda atau kata kerja dalam bahasa Arab standar dibuat dari akar kata dasar melalui beragam teknik dengan memasukkan vokal, menggandakan konsonan, memperbanyak vokal, dan terkadang dengan menambahkan imbuhan sufiks konsonan. Misalnya dari akar bahasa Arab kataba yang berarti menulis. Banyak kata yang dapat diturunkan dari akar kata ini seperti kadabtu, kutiba, aktubu, kitab, kutub, kutayib, katib, katibah, maktabatun. Definisi bangsa dan negeri. Kata bangsa dan negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, mengandung memiliki arti yang berbeda. Kata bangsa diartikan sebagai satu kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. 2, golongan manusia, binatang, atau tumbuhan yang mempunyai asal-usul dan sifat khas yang sama. 3, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Adapun kata negeri mengandung arti tanah, tempat tinggal suatu bangsa. 2, kampung halaman, tempat kelahiran. 3, negara, pemerintah, atau lawan kata swasta. Kata bangsa dan negeri berdasarkan makna kata memiliki pengertian berbeda. Bangsa dimaknai sebagai komunitas masyarakat yang terbentuk berdasarkan kesamaan bahasa, wilayah, sejarah, etnis. Adapun negeri adalah wilayah atau tempat di mana sebuah bangsa bertempat. Bangsa Arab. Menurut perspektif sejarah, bangsa Arab terbagi dalam 3 kelompok besar yang didasarkan kepada periodisasi kemunculan. Kelompok tersebut adalah Arab al-Ba'idah, Arab al-Aribah, dan Arab mustaribah. 1. Arab al-Ba'idah adalah dari bangsa Arab yang telah punah dan tidak cukup data yang mendetail terkait sejarah mereka. 2. Arab al-Aribah atau Mut'aribah. Secara kebahasaan, Arab al-Aribah yang memiliki arti Arab murni atau asli. Kelompok ini merupakan masyarakat Arab yang dikenal sebagai Arab Qahtani dari garis keturunan Himyar yang berasal dari negeri Yaman atau Al-Fiyumi. 3. Arab Musta'ribah. Kata Arab Musta'ribah mengandung arti Arab campuran. Kelompok ini adalah keturunan dari Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, atau yang dikenal sebagai Arab Adnani, yang berasal dari negeri Hijaz. Tetapi terkadang dalam beberapa kajian sejarah bangsa Arab ada yang membaginya menjadi 2 kelompok besar saja, yaitu Aribah dan Musta'ribah. Terdiri dari
dua menjadi, yaitu Qahtaniyun dan Adnaniyun. Negeri Arab dalam istilah geografi disebut Arabia atau Arabian Peninsula. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut istilah Arabia ini digunakan oleh ahli geografi Helenistik dan Romawi kuno untuk menyebut seluruh semenanjung Arab dengan perbatasan utara yang membentang dari Teluk Aqaba ke Teluk Persia. Negeri Arab berdasarkan terminologi bangsa Romawi dibagi dalam 3 kawasan yang mencakup wilayah yang lebih luas dari istilah semenanjung Arab. 1. Arabia Felix atau Beata. Arabia Felix digunakan oleh ahli geografi untuk menggambarkan wilayah selatan dari semenanjung Arab yang sekarang menjadi wilayah negara Yaman. Bangsa Romawi menyebut kawasan ini dengan Arabia Felix, antara iklim daerah yang menyenangkan dan kekayaan produk pertanian dan rempah-rempah yang dikenal The Editors of Encyclopedia Britannica. Hal tersebut berbeda dengan 2 wilayah Arab lainnya yang lebih tandus dan berbatu. Arabia Petrae. Saudi Petrae untuk wilayah yang sekarang menjadi wilayah Suriah, Yordania, semenanjung Sinai dan Arab Saudi bagian barat laut. Itu adalah satu-satunya yang menjadi provinsi dengan Petra sebagai ibu kotanya. 3. Arabia Deserta. Arabia Deserta dalam bahasa Yunani kuno disebut Arabia Eremos, juga dikenal sebagai Arabia Magna atau Arabia Besar, menandakan interior gurun semenanjung Arab dahulu. Tanah ini dihuni oleh suku-suku nomaden yang sering menyerbu tanah yang lebih kaya seperti Mesopotamia dan Arabia Felix.